secara waktu demi waktu, secara rutin demi rutin dilakukan dengan urutan bahwa kematian, kebangkitan. Tetapi bagi kita segala sesuatu itu sudah terjadi, Tuhan. Kami mengucap syukur 2000 tahun yang lalu telah Kau selesaikan bagi kami. Dan Kau nyatakan kasih karunia-Mu yang tersembunyi, yang tidak pernah diberitakan sebelumnya. Inilah yang akan kami dengar pada pagi hari ini dalam sukacita ini karena kebangkitan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup dan bangkit, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan. Banyak di antara kita pada hari ini, pada hari Paskah, kita mengenang akan kematian Tuhan, juga kebangkitannya. Kemarin sudah kita dengarkan dan bersama-sama kita memperingati kasih Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan sebelum Dia dinyatakan di bukit Golgota pada perjamuan Tuhan, perjamuannya dengan murid-muridnya. Dia sudah menyatakan, apakah pada saat itu murid-muridnya mengerti? Apakah pada saat itu murid-muridnya tahu? Ketika Dia katakan, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Apakah pada saat itu murid-muridnya paham? Inilah darahku yang kupersembahkan padamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia harus menyatakan itu. Karena apa? Karena Dia harus menunjukkan kepada bangsa pimpinannya bahwa Dialah yang dinyatakan di kitab para nabi. Dalam kitab Yesaya 53, agar mereka melihat itu, mengerti akan hal itu. Sementara pada saat itu bangsa itu hanya memikirkan, inilah, sudah mengerti, inilah sang raja kami. Tidak berpikir bahwa Dia akan mati untuk menebus dosa mereka. Tidak. Baik, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa? Saya membawa firman Tuhan ini lain daripada yang suasana yang sekarang sedang diberitakan di setiap gereja Kristen pada minggu hari ini Paskah. Kenapa? Karena kita sekalian percaya Tuhan kita sudah bangkit, sudah menang. Dan satu hal, semua kekristenan di dunia mengetahui bahwa Dia akan datang kembali. Terlepas mereka telah percaya persembahan tubuh dan darahnya atau belum. Tetapi mereka tahu bahwa Ia akan kembali. Apa yang membedakan yang tahu Dia akan kembali dan yang percaya Dia akan kembali? Ini yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini. Banyak yang tahu tapi tidak banyak yang percaya Dia akan kembali. Tahu Dia akan kembali tapi tidak percaya. Yang percaya tahu Dia akan kembali dan apa yang akan diperoleh mereka yang percaya. Kalau sekarang di zaman sekarang ini, zaman sosial media, bahkan sebelum ada sosial media, dongeng-dongeng sering didengar melalui televisi. Berita di TV muncul. Oh, ada penampakan Tuhan Yesus di sana. Di desa ini kelihatan. Oh, ada ini. Oh, itu tanda-tandanya. Ini benar. Dan bagi mereka yang belum percaya, itulah pengetahuan yang mereka peroleh. Dan kebenaran yang menurut mereka dari apa yang mereka lihat dan dengar dari berita, bukan dengar dari film. Tapi apakah kita yang percaya akan berita yang kita dengar itu dan kita lihat itu?
Tentu saja tidak. Apakah 100% orang yang percaya mengerti ya karena bahwa itu bukan berita yang sebenarnya? Tidak juga. Bapak Ibu Saudara, ada orang percaya, masih percaya bahwa itu benar, dan mulai mereka-reka, wah tidak lama lagi dia akan datang. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan kita dari kitab Alkitab kita atau dari HP saudara-saudara. Firman Tuhan tidak terkurung, mau di dalam kitab, di dalam tetapi yang isinya sama firman Tuhan, kita baca sama-sama. Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayatnya yang ketiga. Matius pasal 16 ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara silakan mengikutinya saja, mendengar, saya akan membacakannya. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi dari terjemahan asli ada sedikit perbedaan bunyinya. Akan saya bacakan. Dan di pagi hari cuaca akan buruk untuk hari ini, karena langit merah dan redup. Hai orang-orang munafik, kamu bisa memahami. Itu perbedaan katanya. Kamu bisa memahami wajah langit, tetapi bisakah kamu melihat tanda-tanda zaman? Kepada siapa Tuhan Yesus berkata ini? Kepada murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berkata kepada ahli Taurat yang ingin mencobai dia. Dan banyak orang-orang di masa sekarang ini yang seperti itu, masih mencobai, bukan mencobai Tuhan aja, mencobai dirinya dengan pengertian yang keliru. Tapi saudara sekalian, itulah yang terjadi pada masa itu. Tapi apa sampai di situ saja? Mari kita lihat sama-sama kembali. Matius 24. Apa sih konteksnya yang berhubungan dengan Matius 26 ini? Kita lihat Matius 24 ayat ketiga. Matius 24 ayat ketiga. Pada saat itu, peristiwa yang terjadi itu ketika Tuhan Yesus belum disalib, mendekati hari-hari terakhirnya. Karena dia berkata ini di Bukit Zaitun, di bukit yang mana tempat dia akan datang kembali setelah dia bangkit. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Nah, kalau tadi orang-orang munafik, sekarang murid-muridnya, murid-murid Yesus. Kita lihat lagi. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Artinya apa? Mereka tidak mau tahu apa-apa. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara-saudara sekalian, kita lanjut masuk di ayat yang keempat. Dari pasal 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan zaman. Barulah permulaan penderitaan. Barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, dia berbicara baru permulaan penderitaan dari zaman baru. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Zaman apa? Penderitaan yang bagaimana? Permulaan penderitaan yang seperti apa? Saudara-saudara, kita ketahui sama-sama bahwa bangsa Israel ini akan masuk masa sengsara besar yang sudah dinubuatkan oleh kitab Nabi Daniel. Masa sengsara besar itu ada berapa lama? 7 tahun. 7 tahun masa sengsara. 7 tahunkah mereka menderita? 7 tahunkah bangsa Israel menderita? Bapak Ibu, Saudara, kita kembali merenungkan kisah Nabi Nuh. Pada saat menjelang terakhir, Tuhan akan menurunkan air bah. Berapa orang yang dengar berita dari Nuh dan percaya? Berapa? 8 orang. Oke. Pertanyaan kedua, berapa lama Nuh memberitakan apa yang Allah sampaikan kepada dia bahwa akan ada air bah? Berapa lama? 120 tahun. 120 tahun Nuh memberitakan, hanya 8 orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, gereja ini sudah berapa tahun? Sini 21 tahun. Berapa orang yang percaya? Banyak. Berapa yang ada? Bukan cuma keluarga, pacaran sedang ibu dengan kedua anaknya. Banyakkah sedikitkah ini? Siapa bisa jawab? Banyakkah kita atau sedikitkah ini? Sedikit. Kenapa demikian? Itulah jalan iman. Kalau saya boleh mengutip firman Tuhan yang diberitakan bagi bangsa-bangsa Israel, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Apakah itu berlaku bagi kita? Ya. Kenyataannya yang terjadi apa? Oh, pada Dallas, jangan dulu. Lihat pada Dallas gereja di sana, luar biasa banyaknya. Wow, sampai jangankan tempat duduk, tempat parkir mobil, tempat duduk pun tidak cukup. Dan berlimpah-limpah orang di sana, berlimpah ruah orang, ya. Orangnya datang. Pertanyaannya, kalau kita bandingkan gereja itu dengan gereja kita, jauh dari apa? Jauh dari kebenaran, pengajarannya. Ya. 120 tahun lu memberitakan murka Allah akan datang, hanya 8 orang yang percaya. Jadi mana yang benar di hadapan Allah? Yang banyak apa yang sedikit? Yang sedikit tadi kau kebenaran. Ya. Yang benar adalah mereka yang percaya. Itu yang benar didapatkan. Dan sedikit orang yang percaya. Tetapi bagaimana dengan kebenaran di masa kita sekarang ini, masa kasih karunia? Berapa banyak Tuhan mau orang itu diselamatkan? Berapa banyak Tuhan mau? Semua manusia
Sekarang pertanyaan penting. Sudahkah semua manusia diselamatkan? Sudah. Yang belum? Mereka tidak mau. Sudah. Oke. Sudah diselamatkan. Kematian Yesus bukan hanya atau bukan dengan syarat kepada orang yang percaya saja. Tidak. Kematian Yesus darah itu bagi semua orang, terlepas mereka sudah, akan, atau belum percaya. Beda. Beda dengan janji Allah kepada Abraham untuk penyelamatan orang-orang yang bukan Israel atau orang-orang bangsa lain. Beda. Itu mulai penyataan dari Allah kepada Abraham. Kita sama-sama mundur ke zaman dahulu kala. Kita lihat di Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasal 12. Kita baca dari ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ketika itu namanya masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayatnya yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bangsa yang akan menjadi berkat, Bapak Ibu. Bangsa ini akan menjadi berkat bagi siapa? Setelah ia menerima berkat Allah. Kita baca ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah pada saat itu ini perjanjian sudah disahkan Allah? Ini penyataan Allah di mana dari dasar inilah perjanjiannya akan dibuat nanti. Akan dibuat kedua belah pihak, baik dari Allah maupun dari Abraham. Tetapi kita lihat di sini, kita kembali ke ayat 2-nya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sebelum kita dengar urayanya, kita maju sedikit ke Kejadian pasal 17. Sedikit jauh ya, bukan sedikit. Kejadian pasal 17. Dan kita melihat atau membaca. Nah, kali ini giliran Bapak Ibu Saudara yang membacanya. Kejadian 17 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semua? Kejadian 17 ayatnya yang ke-13. 3, 2, 1, silakan. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dagingmu pula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian kekal. Di mana perjanjian itu? Dalam daging. Allah memberikan tanah perjanjian di bumi. Dalam daging mereka perjanjian itu. Itu sebabnya hukum Taurat mengikat. Dan begitu tegasnya Yakobus berkata, tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan. Kenapa? Karena perjanjian daging. Adakah itu terjadi bagi kita?
Tidak, belum. Tetapi jika kita kembali lagi ke Kejadian 12 ayatnya yang kedua tadi. Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Apakah bangsa Israel sudah diberkati Tuhan sekarang ini? Sudah diberkati? Siapa yang sudah? Yang percaya Yesus Mesias sudah menerima berkat. Tetapi perjanjian Allah bukan kepada individu dari bangsa itu. Perjanjian Allah berkat itu bagi semua bangsa. Jadi berarti apa? Belum selesai. Belum terberkati secara bangsa. Belum terjadi. Jika belum terjadi bangsa itu diberkati, bagaimana bangsa lain bisa memperoleh berkat? Yohanes 4 ayat 22 katakan, keselamatan datang dari bangsa Israel. Kapan keselamatan itu akan nyampai kepada bangsa-bangsa lain dari bangsa Israel? Sedangkan bangsa Israel sendiri belum terima berkat keselamatan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya perihal di mana kedatangannya nanti, apa yang akan dialami oleh bangsa itu. 7 tahun masa sengsara. Kenapa bangsa itu menghadapi itu? Karena dosa mereka. Di situ hukuman bagi mereka, bagi bangsa, hukuman secara bangsa. Apakah Allah membiarkan itu terjadi? Allah telah menyiapkan bekal bagi bangsa itu. Kalau boleh kita bikin perbandingan sama seperti kita. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan terjemahan bahasa Indonesia memperoleh. Tetapi terjemahan sebenarnya datang kepada pengetahuan pengetahuan kebenaran itu. Allah sudah melakukan dan kita diberinya lagi bekal pengetahuan. Demikian juga dengan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu sama? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa yang terjadi pada kita sekarang? Pada masa itu, pada masa Tuhan Yesus masih di dalam dagingnya. Tuhan Yesus masih berada di bawah kutuk hukum Taurat. Galatia mengatakan, rahasia diungkapkan kepada kita orang percaya. Terkutuklah ia yang tergantung di kayu salib. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat daripada bangsa Israel. Dengan menjadi sesat untuk bangsa itu. Apakah demikian? Tidak. Dia ingin menjadi raja. Dia menggenapi kitab Nabi bahwa dia akan mati, dia akan bangkit, dan bangsa itu akan menjalani hukuman 7 tahun masa sengsara. Dan dalam 7 tahun masa sengsara itu, apakah 7 tahun sepenuhnya bangsa itu sengsara? Tidak, saudara-saudara. Tadi sudah kita kutip dari Nabi Nuh. Menjelang hari terakhir sebelum bahtera ditutup, pesta pora bangsa itu, orang-orang itu yang udah dapat kabar, pesta pora mereka masa bodoh itu, orang gila bikin perahu di atas gunung, katanya mau air laut mau naik bagaimana, kita pesta pora aja. 3,5 tahun pertama bangsa Israel pesta pora, damai, damai, damai katanya. Tetapi tiba-tiba mereka 3,5 tahun masuk ke 3,5 tahun kedua, muncullah si
penjahat keji itu, dan luar biasa berita. Oke, kita lanjut mengenai itu. Kita lihat di Matius masih 24 ayat 15 sampai 30. Ayat 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Sabat mereka membaca firman hukum Taurat, dan ini bagian dari isi Taurat itu juga. Kita para nabi, ini bagiannya juga. Makanya ada dikatakan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah dia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Oke, kita lanjut. Berdoalah supaya waktu itu kamu melarikan diri. Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Bapak Ibu Saudara, ada bekal apa mereka dalam menghadapi masa ini? Adakah bekal dari Tuhan dalam masa sengsara ini? Bekal yang buat mereka itu dipakai, kita pakai dalam setiap ucapan syukur, kedukaan. Apa berkatnya yang kita pakai? Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dipermuliakan kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Doa yang Tuhan Yesus sampaikan atau ajarkan itu adalah dibuat di mana pada masa sengsara mereka, itulah menjadi keluh kesah mereka. Pada saat itu mereka berkeluh kesah, bukan mereka berdoa. Tuhan Yesus menubuatkan keluh kesah mereka pada saat itu. Mereka baru ingat kepada Allah. Siapa mereka yang baru ingat itu? Itulah mereka yang percaya dari bangsa itu. Percaya karena apa? Karena sebelumnya ada 2 saksi Allah datang. Dan ada 144.000 orang kudus yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi orang percaya pada saat itu, orang percaya baru. Karena ketika kita diangkat di dunia ini, baik bukan Israel ataupun Israel, kosong tanpa iman. Kenapa? Karena bangsa Israel yang tidak percaya, bangsa Israel yang percaya kasih karunia Allah melalui wahyu yang diberitakan Rasul Paulus, selamat. Bangsa lain yang percaya kasih karunia diberitakan, wahyu rahasia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, selamat. Dan ada dari bangsa Israel yang pada masa kasih karunia ini tidak percaya dengan berita itu. Boro-boro mereka percaya berita itu. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah ke Israel? Nggak ada duit ya. Dan memang nggak ada perintah bagi kita orang untuk yang bukan Israel untuk datang ke Israel. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Kalau ada ya kenapa tidak? Kan gitu. Iya kan? Tapi satu hal yang pasti, mereka boro-boro percaya Yesus mati tebus dosa. Yesus yang sudah nyata-nyata menyatakan dirinya sebagai
Mesias mereka tidak percaya saat itu. Ketika masuk di masa kasih karunia mereka itu tetap tidak percaya. Jadi mau seperti apapun mereka itu no. Dan perlu diketahui ketika berada di masa kasih karunia ini, perjanjian bagi Israel tidak Tuhan lihat lagi. Tidak lagi Tuhan lihat. Jadi Israel nggak percaya maupun yang percaya tidak terikat lagi di bawah hukum Taurat. Semua sudah ada di bawah kasih karunia. Bodohnya Israel yang nggak percaya ini. Bukan bodoh sebetulnya ya. Karena dari awal mereka memang kalau firman Tuhan sudah ditentukan untuk binasa kalau orang tidak percaya. Tetapi kita tidak bisa berkata demikian. Kenapa? Karena di masa kasih karunia tetap terbuka pintu keselamatan bagi semua manusia. Allah tidak melihat bangsa. Dan Allah telah menentukan rasul bagi bangsa-bangsa. Kenapa dikatakan selalu bangsa-bangsa lain? Tidak dikatakan bangsa-bangsa Yahudi yang tidak percaya menjadi percaya, lalu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tidak. Bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu ungkapan bahwa Allah tidak lagi bekerja secara bangsa. Bangsa-bangsa lain itu termasuk bangsa Yahudi. Sudah bangsa lain di mata Allah karena tidak ada lagi perjanjian hukum Taurat di sini. Hukum Taurat tidak berlaku. Dengan matinya dia di kayu salib, dia telah merubuhkan hukum, telah menghapus hukum Taurat dan segala ketentuan-ketentuannya dan merubuhkan tembok pemisah. Ya, tembok pemisah. Apa itu tembok pemisah? Apa itu tembok pemisah? Tembok pemisahnya adalah sunat. Janji Allah, ketentuan Allah. Itu batal juga. Allah berjanji dulu, menjaga perjanjian dulu, baru hukum Taurat ada. Tetap dia jadi tembok pemisah. Ketika Allah mengikat janji dengan Abraham dan keturunan-keturunan, itu dari sunat. Sunat itulah tembok pemisah, saudara-saudara. Itu sebabnya Petrus, Paulus berpisah dan berjabat tangan. Oh, kau pergi kepada orang bersunat, saya kepada orang tak bersunat. Beda berita kita. Kenapa beda? Kita benar, mereka tidak. Tidak. Kita sudah dengar khotbah dari saudara Sostenes beberapa minggu lalu. Semua benar. Hanya perahu yang berjalan sekarang ini menuju surga, perahu kasih karunia, bukan perahu kerajaan. Umat kerajaan yang percaya kasih karunia naiklah di perahu kasih karunia. Yang tidak percaya tidak berada di dalam perahu, mau Israel ataupun bukan Israel. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena sebentar. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kenapa? Karena dari 7 tahun dia menyatakan diri di sini, dia yang jahat ini 3,5 tahun, namun disingkat sisanya. Kenapa? Nah, dari 7 tahun pertama Allah mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Karena Allah membiarkan mereka dengan kehendak mereka. Mereka punya rencana yang indah untuk membuat. Kalau bahasa anak-anak sekarang jebakan Batman, kasih damai dulu. Oke, kita lanjut. Pada waktu itu jika orang berkata jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan dan mereka bermegah, orang-orang nabi palsu. Mereka bermegah ketika Tuhan Yesus datang.
Tuhan Yesus yang sebenarnya. Itu diungkapkan firman Tuhan. Bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kami mengaku demi nama Tuhan? Apa Tuhan? Nyalakan. Itu mereka yang pada masa ini nabi palsu. Mari kita lanjut. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Gitu. Lalu apa yang terjadi dengan alam? Sebelum Tuhan datang, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap. Sesudah siksaan. Nah. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan, di langit dengan segala kemuliaannya. Sama ya dengan kita ya, datang di awan. Oke, kita lihat nanti bedanya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan hal itu terjadi? Kapan hal itu terjadi? Matius 24, kita lihat kembali. Masih di Matius 24. Kita lihat ayatnya yang ke sebentar. Sampai dengan 38. Sebentar. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas akan dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ketika Tuhan Yesus berkata angkatan ini, itu berarti angkatan menurut bangsa Israel. Satu angkatan bangsa Israel itu berapa lama? Berapa lama satu angkatan bangsa Israel? 40 tahun. 40 tahun. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa si penjahat ini sudah akan datang, akan ada tanda dan sebagainya, angkatan ini tidak berlalu. 40 tahun nanti depan ini datang, ini terjadi. Itu kata Tuhan. 40 tahun. Dari mulai Tuhan Yesus bicara sampai sekarang saat kita sama-sama mendengarkan Tuhan Yesus berbicara melalui firman-Nya ini lagi. Berapa tahun sudah? 2000 tahun. Kalau begitu Tuhan Yesus berdosa yang katakan 40 tahun itu, satu angkatan itu? Tidak. 40 tahun adalah waktu kelonggaran untuk bangsa ini mempunyai kesempatan untuk bertobat sepenuhnya, supaya yang dinyatakan di Kejadian 12 pasal 2 terpenuhi dan mereka diberkati dalam kurun 40 tahun ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Mereka menyalibkan Yesus. Setelah menyalibkan Yesus, dari Tuhan Yesus berbicara sampai dia disalib, berapa tahun? Berapa tahun masa pelayanan Yesus pada bangsa Israel di dunia ini, di bumi? 3 tahun. Umur melayanan 33 tahun juga melayani, tapi 3 tahun saja. 40 tahun berarti masih ada sisa berapa? 47 tahun lagi kesempatan. Itulah bangsa Israel. Maksud saya langsung setelah itu Tuhan Yesus bilang, nanti aku akan berikan
penghibur bagi mereka, bagi kamu. Kamu akan memperoleh Roh Kudus. Kalau Ia turun, Ia akan, dan itu terjadi. Dan bernubuatlah bangsa itu, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Itu beritanya. Bangsa Israel yang pada saat itu berkumpul di Yerusalem mendengar itu semua, dan mendengar dengan berbagai-bagai bahasa. Kalau pada zaman Babel Tuhan bikin kacau dengan berbagai bahasa, tetapi di zaman itu Tuhan menyatukan dengan dan melalui berbagai-bagai bahasa itu. Kenapa? Karena bangsa-bangsa Israel yang tersebar dari negara, keluar dari tanah perjanjian mereka, dari masing-masing negara di Asia, mereka sudah pakai bahasa negara-negara itu. Ketika mereka datang ke Yerusalem untuk hari Pentakosta, di saat itulah Rasul berbicara dengan berbagai bahasa. Setelah Roh Kudus dikaruniakan pada mereka, setelah Roh Kudus dikaruniakan, dan mereka berbahasa macam-macam bahasa di situ. Baik, kita lanjut. Lalu kita akan melihat di sini, karena bangsa itu menolak rajanya, masih ada waktu 1 tahun lagi. Masih ada waktu 1 tahun lagi. 3 tahun Tuhan Yesus melayani, dikasih waktu 1 tahun lagi. Kalau 1 tahun ini mereka tidak juga mau, tidak perlu sampai 40 tahun, 1 tahun ini. Mereka juga menolak, mereka akan diutuslah dengan Allah. Apa yang terjadi? Setelah setahun, Stefanus dibantai. Pada saat itulah Allah berpaling dari bangsanya dan menyatakan wahyu rahasianya kepada Rasul Paulus. Yang tadi sudah kita dengar, Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya dia kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan-ketentuannya. Dan kemuliaan bangsa itu menyusut Bapak Ibu. Apa? Mereka menjadi sama seperti kita, tanpa hukum Taurat, tanpa Allah di dunia ini. Statusnya jadi sama. Jadi sama, Efesus 2 ayat 12 itu jadi bangsa Israel masuk di status itu. Tetapi kasih karunia ada pada saat yang bersamaan. Ketika mereka percaya, mereka selamat. Mereka Yahudi dan kita yang bukan Yahudi selamat. Mereka Yahudi yang tidak percaya pada saat itu, tetap statusnya sama seperti di Efesus 2 ayat 12. Bangsa lain pun tetap sama seperti itu. Dalam masa kasih karunia ini. Tetapi ketika kita sampai pada masa kita diangkat, maka bangsa Israel yang masih hidup pada saat kita diangkat, kembali lagi mereka terikat dengan perjanjian Allah. Allah memulihkan lagi perjanjian untuk memulihkan kerajaan bagi mereka. Baik, kita akan lihat sebelum kita masuk kepada tanda-tanda yang akan kita lihat bagi bangsa kita. Jadi bangsa Israel ada tanda-tanda akhir, kita pun ada tanda-tanda akhir untuk masa karunia, ada tanda-tandanya. Tapi kita lihat dulu ini dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan dalam ayat pertama. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita. Dengan Dia kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi perhatikan saudara-saudara. Dalam ayat pertama ini ada 2 momen. Kedatangan Tuhan, kedatangan kedua, dan terhimpunnya kita, kedatangan rahasia.
Jadi ayat pertama ini membicarakan kedatangan Tuhan. Ini surat Paulus, jadi rahasia ini tidak ada lagi ditutup-tutup. Kita baca selanjutnya. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari yang mana? Hari itu, hari kedatangan yang kedua. Sebelum hari itu, mana tadi ayatnya ini? Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu apa? Manusia durhaka, si penjahat keji. Jadi sebelum kedatangan kedua, ini dinyatakan dulu manusia ini, ya kan? Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayatnya kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Menahan dia, menahan siapa? Menahan siapa? Menahan si penjahat keji. Belum bisa penjahat keji itu datang, ya kan? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah terhimpunnya kita dengan dia, itu penyingkiran itu. Yang menahan adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus disingkirkan dari dunia ini, kita yang percaya, kita yang memeteraikan Roh Kudus kita adalah tubuhnya disingkirkan dari dunia ini. Oke. Pada waktu itulah si pendurhaka keji baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Nah, itu kedatangannya Tuhan Yesus kedua. Kedatangan si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Nah ini tadi, orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat di sini, ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh ada Tuhan Yesus di sana, oh ada tanda-tanda, oh ini vaksin ini, itu 666, hati-hati. Roh Kudus belum diangkat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi firman bilang Baradas, mereka sudah mulai bekerja saat ini. Siapa mereka? Apa pekerjaannya? Mereka sudah mulai bekerja. Bukan manusia yang bekerja, roh jahat di udara yang bekerja. Mereka belum bisa menyatakan dirinya di sini, belum. Dia bekerja melalui pikiran-pikiran jahat orang-orang yang belum percaya. Apakah dia bekerja juga bagi pikiran-pikiran orang yang telah percaya? Bekerja juga? Roh jahat itu bekerja, saudara-saudara. Oh, bagaimana bisa? Kita kan sudah percaya, sudah ada meterai roh. Tapi kita punya daging. Daging ini yang Tuhan tidak berkenan, karena memang tidak akan pernah tahu. Nah, inilah pintu masuk pekerjaan jahat itu. Masuk melalui pikiran kita. Masuk melalui pikiran kita. Kita tidak lagi. Jadi karena kita berpikir banyak pendapat orang mengatakan bahwa oke, setelah percaya saya harus berbuat baik. Saya harus berbuat baik.
Adakah firman bilang harus berbuat baik? Ada, betul. Tetapi itu nanti. Yang Tuhan mau ketika setelah kita percaya datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan dan kita pakai bahasa Indonesia memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kenapa pengetahuan itu? Untuk apa pengetahuan kebenaran itu? Roma 12 ayat 2 bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia dalam pikiran, cara berpikir, cara bertindak. Oh, kita harus berbuat baik karena ini jahat, kita bukan itu. Kita harus belajar firman Tuhan sehingga akal budi kita diperbaharui. Sampai memperbaharui akal budi kita, firman Tuhan yang kita pelajari. Dari situ kita ada iman. Itu yang dikatakan. Dari iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Nah ini saudara-saudara. Tadi saya sempat katakan, mungkinkah kita yang percaya jadi alat si jahat? Ketika kita tidak belajar firman kebenaran, kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, bersandar kepada pengalaman kedagingan kita. Kita tahu apa yang baik, apa yang bagaimana nurani kita melihat orang susah kita. Itu salahkah kita melakukan itu? Tidak salah. Itu perlu, tapi harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Ketika kita menolong orang, kenapa kita hanya menolong secara fisik? Jahat sekali loh kita Bapak Ibu. Kita yang tahu jalan keselamatan jiwa seseorang, ketika orang itu susah kita bantu secara materi misalnya, maaf, atau secara perhatian yang ini, tapi tidak kita, yang penting tidak kita sampaikan. Dia menikmati, berterima kasih Pak Dales. Pak Dales sudah membantu saya dan Pak Dales telah membantu. Adakah dia mengucap syukur sama Tuhan? Mungkin ya. Terima kasih Tuhan, Pak Dales sudah membantu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membantu saya melalui Pak Dales. Kelihatannya berkhidmat. Itulah pikiran manusia. Allah tidak bekerja melalui orang saat ini untuk sesuatu yang baik. Apa sih yang baik buat manusia? Keselamatan. Itu tanamkan dalam pikiran kita, keselamatan yang diutamakan. Lalu setelah dia menolak keselamatan kita tinggalkan? Jangan. Kalau kita punya niat menolong dia, memberi yang baik pada dia, silakan kita beri. Salahkah? Tidak. Mungkin sekarang dia tidak menolak, besok dia akan menolak. Akan ada sisa 12 bakul buat dia nanti, buat orang-orang yang lain ada sisa 12 bakul. Tuhan Yesus tidak serta-merta memberitakan kerajaannya. Dia undang orang, dia kasih makan dulu semua. Habis itu baru dia memberitakan firman. Itu manusia memang begitu. Salahkah kita berbuat baik dengan dasar pikiran kita? Tidak, tapi utamakan Tuhan. Bagaimana? Beritakan Injil kepada setiap orang. Kenapa? Karena Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Oke, kita lihat kejatuhan orang percaya. Kita kembali ke firman perenungan kita siang ini. Kita lihat kembali. Adakah tanda akhir zaman di masa kasih karunia? Adakah tanda akhir zaman di masa kasih karunia? Jawabannya singkat, tidak. Tidak ada. Tidak ada tanda akhir zaman. Kenapa? Karena kalau berbicara tanda, itu sudah ada janji sebelumnya. Dia akan mati, bangsa itu akan masuk masa sengsara. Ini, dan Tuhan harus kasih tanda. Kenapa Tuhan kasih tanda itu? Tuhan sayang supaya mereka tahu, oh cepat bertobat, sudah ada tanda ini. Kita ada tandanya untuk akhir zaman masa karunia. Tandanya adalah materai roh itu saja. Tapi mari kita lihat. Kalau pertanyaan kedua ini baru kita bisa jawab. Adakah tanda berakhirnya? Tanda berakhirnya masa kasih karunia. 1 Timotius 4 ayat 1.
Tetapi Roh dengan tegas mengatakan, ulang 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad. Di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Siapa orang yang murtad ini? Siapa orang yang murtad ini? Disinilah kekeliruan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Saya berani mengatakan ini, kekeliruan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan sebenarnya kita baca di sini. Murtad itu sama dengan dalam bahasa sebenarnya itu bahasa Inggrisnya ditulis aslinya terjemahan ke bahasa itu depart, bukan blasphemy. Blasphemy itu murtad, menghujat itu murtad. Tapi kalimat kata di situ apa dikatakan di situ? Depart, D-E-P-A-R-T, depart. Depart artinya berpaling. Jadi kita yang percaya tidak lagi melihat firman Tuhan, tapi berpaling kepada akal pikiran diri kita sendiri. Kembali kita kepada daging kita. Itu yang dibilang murtad dalam bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya artinya berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari iman. Dia lupakan firman. Oke, kita lanjut. Masih di Oke, saya coba jelaskan lagi. Saya mengutip satu firman Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ini menjelaskan berpaling dari imannya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan matamu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat? Ataukah karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Telah mulai dalam roh dan iman. Mau nggak kita berpaling, tinggalkan itu dan kembali kepada daging kita? Pengertian manusiawi kita itu dikatakan hikmat daging, fleshly wisdom. Hikmat daging. Oke, kita lanjut sekarang. Tadi kan dikatakan waktu-waktu menjelang. Nah, ini mengenai waktu-waktu menjelang begini. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Di masa ini kedatangan Tuhan Yesus kedua. Di sini, di akhir masa sekarang ini, masa kasih dunia, pengangkatan kita, kedatangan Yesus di awal. Menjelang masa akhir ini tadi kita sudah baca, menjelang apa? Waktu-waktu menjelang, sudah di sini kira-kira. Oke? Sekarang kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Di masa kita yang kasih kamu ini akan juga ada masa sulit. Di hari mana? Tadi hari kemudian. Sekarang di hari terakhir akan ada masa sebelum, akan ada masa sukar. Masih kita lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, pemarah, ya. Tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berpaling, ikutin daging aja, berpaling dari Allah, berpaling dari iman. Itu tadi bilang murtad.
Tapi sebetulnya bukan murtad, kata yang sebenarnya itu berpaling. Karena kita nggak mungkin murtad lagi. Sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Dimeterai kita udah satu kali, itu selama-lamanya kita di hadapan Allah tidak akan mungkin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, tidak. Oke, lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Kekuatannya, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah-rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai nafsu. Waduh, daging semua. Dan kalau sudah kelihatan ini tandanya sudah dekat. Kenapa? Oke, kita lanjut. Saya coba mengutip Kisah Para Rasul ayat pasal 20. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, ini Rasul Paulus, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Banyak misal-misal nanti nih. Itu sudah tanda-tanda menjelang hari Tuhan. Itu tanda-tanda bagi kita. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Kita kembali lagi. Karena akan datang waktunya orang tidak lain dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan dengar yang enak. Mujizat-mujizat itu sesuatu yang semuanya daging. Banyak pengkhotbah yang terkenal sekarang di luar negeri, kita tahu, kita sering bisa nonton di YouTube tanpa perlu Alkitab, saudara-saudara. Dan yang menyaksikan orang pembicara itu satu istora. Ini yang menyenangkan telinga. Ini yang dimaksudnya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dininagobokan ini orang-orang percaya. Sudah, kau usah belajar firman Tuhan. Ini dan ini, orang ini bagus bicaranya. Coba kau dengar orang satu ada lagi satu lebih bagus lagi, dan terus seperti itu. Pembicara-pembicara di luar di luar iman. Mereka membicarakan, ya, kalau kata anak muda PHP, pemberi harapan palsu. Memberi jaminan kepada daging, tidak kepada jiwa. Itu orang-orang itu. Semakin banyak kau akan memberi, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Ya? Dan ada yang berhasil menjadi kaya, menjadi lebih kaya, benar. Tapi apa benar karena dia memberi? Karena dia pengusaha. Tanpa memberi pun dia akan jadi. Kecuali dia bisa memberi, saya nggak mau lagi, saya udah memberi, biar nanti Tuhan mungkin. Mereka nggak akan mungkin orang tinggalin usahanya. Tidak mungkin. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Nggak mungkin. Jadi tetap dia akan berhasil karena dia pengusaha. Tidak ada campur tangan Tuhan bikin keberhasilan pengusaha, tapi karena dilakukan oleh dongeng, itulah yang jadi iman buat dia. Beriman kepada hikmat daging, hikmat duniawi. Oke, itu tanda-tandanya. Jadi bagi kita orang percaya ini, sebetulnya kita ada di medan pertempuran saat ini. Pertanyaannya, kalau kita di dalam medan pertempuran, bagaimana kita bisa menang? Atau supaya kita menang? Bagaimana? Ya, harus kuat. Ada lagi lain? Banyak belajar firman. Ada lagi lain? Ketika kita dalam medan peperangan, kita harus tahu kita harus mengetahui di mana dan siapa musuh kita. Jadi kita nggak salah tembak. Kalau kita tidak tahu musuh kita, kalah kita. Siapa musuh kita? Oke, kita lihat Galatia 5 ayat 19. Oh, sorry, salah ini.
Bentar. Musuh kita yang sebenarnya adalah, ada beberapa di antara kita sudah bisa menerka siapa musuhnya. Iblis. Iya, betul sekali. Tapi kita harus punya dasar kebenaran bahwa yang jawaban itu adalah benar, karena kita dapat kebenaran itu dari Tuhan. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Saya ulang, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Baik, saya bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kita yang tersesat tadi, bukan itu musuh kita. Bukan itu musuh kita. Lalu apa yang kita lakukan bagi mereka? Oke, baik. Apa yang kita lakukan bagi mereka? Apa yang Allah ingin kita lakukan? Allah menghendaki semua orang diselamatkan oleh pengetahuan akan kebenaran. Sederhana. Kenapa? Karena musuh kita yang sebenarnya itu bukan kita punya urusan. Musuh yang terakhir adalah maut, yang akan dibinasakan oleh Allah sendiri. Kita cukup memberitakan firman Tuhan. Kita sampai pada kesimpulan pemberitaan hari ini. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, kita kembali ke diri sendiri. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikan tugas pelayananmu. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itulah hasil dari pemberitaan Injil, dan itulah tujuannya. Dan Allah yang bekerja untuk semua itu. Kenapa? Karena firman-Nya. Kita percaya, dan itu yang Allah yang bekerja bagi kita. Allah yang mengawali dan Allah yang akan mengakhiri. Mari kita satu dalam doa. Puji Tuhan, puji syukur, terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Oleh karena Engkau telah memberi kami pengertian melalui persembahan tubuh Anak Yesus Kristus bagi kami, sehingga kami boleh beroleh hikmat yang daripadamu. Rahasia yang disembunyikan berabad-abad, yang tidak didengar, belum pernah didengar oleh siapapun, telah Kau nyatakan bagi kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah kami menyerahkan hati, pikiran, dan kehidupan kami ke dalam tangan bimbingan-Mu saja ya Bapa. Biarlah kami beroleh dan menikmati sukacita yang daripada-Mu ini senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang berada di tempat ini dan berada di tempat lain, kami yang percaya mengucap syukur. Amin.